Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Emak Punya Cerita. Di sini kita bakal ngobrolin. Di episode kali ini, Emak Punya Cerita bakal ngobrol-ngobrol asik bersama seorang narasumber tentang bagaimana menanamkan kebiasaan membaca pada anak. Nah, tema kali ini adalah gemar membaca berawal dari keluarga. Ayo kita cari tahu gimana caranya. Yuk, lihat profil narasumber kita dulu. Nah, sudah lengkap kan profilnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Siapkan kopi dan camilan karena obrolan kita akan seru dan panjang. Kita langsung tanya-tanya yuk. Dari kecil rumah saya itu memang sudah dipenuhi dengan buku. Gitu. Jadi, tumpuk kiri kanan gitu ya, di rumah orang tua saya itu ya buku gitu. Nggak entah kutukan, entah apa ini jadi rumah saya juga sekarang, seperti itu juga. Ayah saya dulu bekerja di sebuah penerbit dan, saya gagal paham juga sih sampai sekarang kenapa beliau itu bisa selalu dapat, contoh cetakan. Jadi, kopian buku yang hendak terbit, itu beliau bawa pulang, dan itu disimpan di rumah, gitu. Selain itu juga majalah yang diterbitkan oleh penerbit itu juga, kami dapat. Setiap eksemplar, setiap edisi, itu kami dapat, gitu. Jadi, eee, melihat barang cetakan gitu ya, di rumah itu hal yang biasa, gitu. Kalau buat teman-teman saya dulu waktu SD kalau ke rumah itu mereka kayak ngelihat, wah gitu ya, ada majalah, ada buku ini, buku anak-anak ini gitu, yang mereka tuh harus berupaya keras untuk memiliki. Di rumah saya itu bertebaran di mana-mana gitu. Ya saya waktu kecil, sampai dewasa itu tinggal di Jakarta dan, bahkan di yang dekat dengan pusat pemerintahan gitu ya. Buku itu memang, lumayan termasuk barang yang jarang dikoleksi gitu oleh, warga kelas menengah ke bawah ya, eee, dan kalau di warga kalangan kelas atas, itu biasanya cuma jadi pajangan buku itu. Saya punya teman, saya di sekolah, eee, be teman-teman sekolah saya SD, SMP, SMA itu banyak anak pejabat, banyak anak perwira tinggi, militer gitu ya, yang untuk beli buku itu sebetulnya murah banget bagi mereka gitu, dan orang tua mereka juga mengoleksi buku banyak gitu kan. Tetapi ya hanya jadi pajangan. Entah kenapa, di keluarga saya berbeda. Kalau saya ingat-ingat waktu saya masih kecil dulu, mungkin bunda-bunda yang lahir setelah tahun 90-an tidak merasakan ini, tapi saya lahir di tahun 70-an. Ketika saya usia seanak saya sekarang, SD ya, televisi itu masih ada cuma ada satu saluran kan, TVRI. Kita dibatasi banget, hanya ada satu saluran TV, TVRI, dan itu pun setelah jam 5 sore. Dan, apa namanya, karena saya tinggal dulu tidak punya tetangga gitu ya, jarang tetangga, jadi saya jarang punya teman bermain. Jadi begitu pulang sekolah itu nggak tahu mau ngapain lagi kan, gitu. Kita nggak punya pilihan lain selain mengkonsumsi apa yang ada di sekitar kita, gitu. Satu, pelarian kan akhirnya, itu jadi pelarian dari, kekosongan kegiatan, dari waktu yang, banyak tersedia pada masa itu, gitu. Jadi dari pulang sekolah jam 12 dulu, jam 1 sampai jam 5 sore mau ngapain, habis tidur siang kan nggak lama-lama ya, paling 1 jam, ya udah mau nggak mau saya baca. Kami di rumah begitu dan, ya dari TK, SD, begitulah. Dan ini juga sih, kalau saya berkumpul nih,
sama adik, sama orang tua gitu ya, sama saudara-saudara di rumah gitu, kita tuh nggak nyalain TV. Kami tuh, kami tuh duduk berkumpul di ruang keluarga gitu ya, eee, ayah saya itu buka buku, ibu saya buka majalah. Buku yang bisa saya copycat dari orang tua saya adalah kalau lagi nggak ngapa-ngapain, itu baca gitu. Gimana anak kita mau baca buku kalau kitanya sendiri nggak baca buku gitu kan. Anak itu kan mengcopy dari apa yang kita lakukan gitu. Saya sih nggak gini, waktu kecil itu saya juga nggak pernah disuruh, "Kamu baca buku dong," gitu. Sama orang tua saya tuh nggak pernah gitu, nggak pernah, "Nih baca bukunya," gitu, nggak pernah juga. Tapi saya jadi membaca kan, bahwa bagaimana bisa menimbulkan kebiasaan kepada anak kalau kitanya sendiri tidak melakukan gitu. Jadi sekarang ke anak saya, ke skala, kalau dia mau main ya biar aja, kalau dia mau buka HP dengan, batas waktu yang sudah kami tentukan, sesuai kesepakatan, ya biar aja, tapi saya nemeninnya sambil baca. Kadang saya buka HP karena saya baca bukunya di HP, kayak Ipusnas, Gramedia Digital, itu kan ya buku-buku digital saya bacanya di HP, gitu. Ya, saya percaya bahwa buku itu kan juga berevolusi, apapun bentuknya, yang penting isinya. Iya kan? Karena dari kalau kita baca, aku jadi agak promosi. Kalau baca terjemahan saya, Penghancuran Buku dari Masa ke Masa, itu kan disebutkan, buku itu berevolusi dari yang bentuknya tanah liat, dari kertas lontar, kemudian dari bambu, sampai sekarang bentuk kertas, sampai sekarang bentuk, e-book gitu ya, buku elektronik, yang nggak masalah gitu. Tetapi, proses kita membaca itu yang sebaiknya kita perkenalkan juga ke anak-anak, gitu. Ada tanpa saya suruh, tanpa bapaknya suruh gitu ya, itu kita biarkan saja, maksudnya let it flow aja. Karena gini, saya percaya seandainya skala saat ini pun belum begitu gandrung membaca, tapi karena dia melihat lingkungannya seperti ini, kelak entah kapan, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu, dia akan mencari lingkungan itu. Ini ya, safe place dia waktu kecil, jadi dia teringat. Jadi ada trigger, sebuah trigger gitu ya. Jadi gini, saya berkaca ke teman-teman saya, Emma, misalnya teman SMA saya waktu SMA tuh, eee, yang ladies night lah gitu, diskotik gitu ya, nonton bioskop gitu, traveling ke mana-mana gitu. Tetapi ada di saat tertentu mereka lelah dengan kebiasaan itu, dan mereka lihat di rumah mereka ada tumpukan bacaan, ya pada akhirnya mereka buka lagi gitu. Oh dulu waktu kecil nih bokap gua dulu, cerita tentang ini nih gitu. Rutinitas sih belum ya, karena aku, belum memaksakan, jadi biar saja dulu, ya. Tetapi saya bersyukur, sekolah anak saya itu membiasakan anak-anak untuk membaca. Jadi misalnya nih dari bel masuk sekolah sampai guru datang itu ada jeda sekitar 15 sampai 20 menit, persiapan persiapan untuk memulai belajar. Nah, itu anak-anak diharapkan membaca. Jadi di kelasnya ada sudut baca, atau anak-anak boleh bawa buku sendiri dari rumah, atau pinjam dari perpustakaan, dan itu selama 15-20 menit itu, mereka membaca di kelasnya, gitu. Dan juga ada, apa namanya, kelas kunjungan perpustakaan di sekolah anak saya itu. Iya. Jadi, ada jam-jam tertentu guru itu mengajak anak-anak untuk riset literatur ke perpustakaan sekolah mereka.
gitu. Jadi buat saya itu sudah cukup untuk mulai membiasakan anak saya belajar, membiasakan diri untuk membaca, gitu, tanpa harus dipaksa. Iya, karena gini, sekarang kita bersyukur anak-anak kita punya ekosistem yang berbeda ya di sekolah, dengan kurikulum yang baru, dengan standar pembelajaran yang baru gitu, berbeda dengan, saat saya ya. Saya masih SD dulu gitu. Saya SD di tahun 80-an yang, menekankan, efektivitas belajar itu pada penghafalan. Iya kan? Iya kan? Emma juga merasakan. Mungkin, iya mungkin, mama-mama yang nonton ini juga merasakan juga gitu. Yang pinter itu yang menghafal gitu. Tetapi kalau saya baca kurikulum saat ini kan enggak. Jadi bagaimana kita menelaah satu pembelajaran, satu subjek belajar gitu. Ini memang kompleks ya, kita tidak bisa mengeneralisir, keadaan ini di satu daerah dengan daerah yang lain. Tetapi ini yang didapatkan oleh anak saya, gitu. Jadi alangkah baiknya bila guru juga mulai mencermati kebiasaan ini. Dia memberi pelajaran kepada anak berdasarkan apa yang dia baca, bukan cuma dari buku teks, gitu. Ini dari hulu ke hilir. Dari pemerintah, dari kebijakan, menyediakan buku-buku yang layak dibaca oleh anak, kemudian penulis, ada tidak, mereka yang produktif menghasilkan buku anak yang layak baca ya, kemudian sekolah, orang tua juga gitu. Jangan sampai nih pemerintah udah getol ya, menggelontorkan dana sedemikian besar, guru juga udah pontang-panting ngajak anak baca gitu. Di rumah, ibunya marah-marah kalau anaknya baca, dibilangnya malas. "Kamu nih baca melulu sih, bukannya belajar," gitu. Iya, membaca itu bukan dianggap sebagai sebuah proses pembelajaran gitu. Ini yang membuat saya prihatin semua misalnya, soal, kewajiban anak untuk bisa membaca dan berhitung ketika masuk SD. Dan alhamdulillah sudah dihapus ya. Saya termasuk orang yang bersorak gembira menyambut keputusan itu. Karena gini, eee, cara proses, kita belajar membaca ke anak, cara kita mengajarkan membaca ke anak itu drilling sebetulnya. Jadi cuma BA, ba, BI, bi gitu. Tapi arti dari ba, bi itu kita nggak mengajarkan ke anak gitu. Yang benar kan, A, apel gitu ya, B, batu, BA, batu gitu. Iya, jadi nggak drilling, nggak C-A-C-A, C-I-C gitu. Itu apa gitu, itu jadi seperti kita membaca Al-Quran, kita bisa membaca tapi kita nggak tahu artinya. Dan dan hasil hasil dari, proses belajar membaca seperti itu banyak terjadi sekarang kan. Anak-anak yang sudah mahasiswa gitu punya kesulitan menelaah teks. Jadi mereka hanya belajar mengeja tetapi tidak belajar membaca, tidak diajarkan makna dari kata dan bagaimana cara mengatasi ketidakbisaan anak membaca di luar mengeja, itu adalah dengan membacakan. Kita membacakan buku ke anak, gitu. Ya, dari skala masih di perut, saya udah bacakan buku. Gitu. Hasil dari kita membacakan cerita ke anak, itu kan bukan sekadar penghiburan ya, bukan sekadar membacakan, cerita supaya anak tahu, supaya memberi pengetahuan baru ke anak gitu. Tetapi juga kita mengajarkan anak untuk, bisa mengartikulasikan perasaan, gitu. Jadi, kebanyakan anak kita di usia 2 sampai 5, 6 tahun itu sering tantrum, sering rewel,
Itu kan karena mereka tidak bisa mengartikulasikan perasaan mereka gitu. Saya sedih, saya kecewa, saya marah gitu. Dari kita membacakan cerita ke anak, itu kan kita bisa tahu, bisa kasih tahu, ini dia sedih loh, makanannya habis gitu. Ini dia sedih, ayam gorengnya dicuri sama kucing, jadi dia marah gitu. Hasilnya ini, saya nggak pernah mengajarkan skala membaca. Dia bisa sendiri gitu. Saya cuma mengenalkan huruf. Itu pun dengan personifikasi huruf. Jadi misalnya kalau B perutnya di depan, kalau D perutnya di belakang. Kalau P kepalanya di atas, kalau di depan, kalau Q kepalanya di belakang. Itu saya mempersonifikasikan huruf seperti itu. Lama-lama dia mengerti tanpa harus saya ajarkan. Kalau P disambung A bacanya apa gitu, enggak pernah. Sebelum saya mengajarkan skala membaca ya saya memang sudah harus siap dulu. Saya nggak membatasi skala harus baca buku apa gitu. Biar saja dia menyerap apapun karena karena sikap kritisnya dia ya, sifat kritisnya dia akan bertanya terus soalnya. Jadi saya aman dengan sifat kritisnya dia itu. Semakin dia banyak bertanya kan kita semakin banyak bisa menjelaskan. Dan itu bisa memfilter pengetahuan yang mana sebaiknya dia dapat, mana yang tidak gitu. Kalau dia tidak kalau dia mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan umurnya, dengan perkembangan mentalnya sebagai anak gitu, itu bisa saya luruskan langsung gitu. Jadi jangan kesel kalau anak banyak bertanya gitu ya. Faedahnya banyak banget gitu. Satu, kita bisa meluruskan informasi-informasi apa yang sebaiknya sudah bisa diterima oleh anak kita, mana yang belum, mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ini juga eh, dia jadi tidak terbiasa menyerap informasi begitu saja gitu. Dia pasti akan mempertanyakan gitu. Informasi ini benar nggak sih? Jadi itu nanti seandainya dia sudah dewasa gitu ya, dia bisa memfilter ini hoax, ini bukan gitu. Coba dibikin rutin. Misalnya sehari 10 menit aja baca. Kalau kita scrolling medsos itu 2 jam kita tahan gitu ya. Bagaimana 10 menit dari 2 jam itu kita pakai untuk baca? Apapun. Apapun, mau majalah, mau eh, buku, mau pamflet gitu ya, atau buku digital gitu, atau artikel yang ada di website-website yang sudah terkonfirmasi informasinya. Eh, itu nggak masalah kan? 10 menit aja. Itu 10 menit biasanya kalau dilakukan secara rutin ya, itu jadi haus, Emma. Kitanya jadi haus, jadi kepingin banyak lagi gitu. Lama-lama itu bisa, iya, lama-lama bisa jadi 15 menit, jadi setengah jam gitu. Jadi saya punya kebiasaan memang kalau bangun tidur itu saya baca. Sebelum saya memulai sesuatu, saya buka buku dulu, mau buku apapun. Iya, kan yang penting proses kita menelaah huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu menjadi satu kesatuan arti. Itu kan bentuknya bisa apa aja. Gitu. Kan proses membaca itu sebetulnya. Dan coba hindari membaca itu dengan menonton. Jadi membandingkan membaca dengan menonton. Itu sebuah wahana yang berbeda. Saraf yang ada di otak itu yang terstimulasi kan juga berbeda. Dengan membaca itu sedikit banyak akan membangun theater of mind kita gitu. Kita jadi bisa membayangkan
jalanan di sana itu rusak, berlubang-lubang, sampai 2 meter, kalau lewat situ dengan jarak 2 kilometer aja kita butuh waktu setengah jam. Itu kita bisa bayangin, gitu. Sementara kalau kita nonton itu kan sudah ada di hadapan mata kan. Jadi, saya tuh kalau baca artikel ya di, situs-situs surat kabar atau majalah, itu saya klik, view simple page. Jadi yang keluar tuh keluar itu hanya teks, gitu. Yang akan keluar tuh hanya teks, nggak ada foto, nggak ada video. Dan itu membantu sekali untuk, membuat kita fokus pada apa yang kita baca. Karena kalau kita udah lihat fotonya, oh ya udah gitu, gambarannya udah ketahuan. Saya percaya membaca itu seperti anak tangga. Jadi kita dari anak tangga terendah dulu kan. Saya nggak mungkin, membaca langsung buku filsafat gitu. Kalau saya baca Alice in Wonderland misalnya, itu buku anak-anak. 80% waktu dari usia saya, itu saya pergunakan untuk membaca, gitu. Iya nggak? Jadi saya sudah memulai step awal ini dari saya umur balita, gitu. Jadi saya nggak bisa memaksakan orang lain untuk bisa menjadi seperti saya sekarang ini langsung sesuai dengan, keadaan saya sekarang, gitu. Ya semua ada step-nya gitu, pelan-pelan. Iya, kan, kita ini sekolah lama 12 tahun, sekolah wajib, ya kan 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA gitu. Apa salahnya bekal yang sudah kita dapatkan dari sekolah, itu kita kembangkan lagi. Eee, Mungkin itu nggak akan, apa namanya, nggak akan berimbas pada karir, mungkin nggak akan berimbas pada penghasilan gitu ya. Tetapi, kalau saya merasakan, itu berimbas pada diri saya. Saya jadi bisa, paling tidak, mengartikulasikan apa yang ada di pikiran saya, gitu. Karena ada begitu banyak kosakata yang masuk ke kepala setelah saya membaca. Itu kan mau nggak mau ada yang terhisap di otak ya. Dan apa salahnya juga, kita membaca untuk mengasah, eee, daya analitis kita, sehingga kita bisa menjadi, manusia yang kritis gitu, manusia yang bisa berempati gitu, manusia yang bisa, menerima perbedaan gitu. Karena kalau kita membaca itu kan kita bisa mendapat latar belakang yang berbeda, beragam dari belahan dunia sana yang kita nggak pernah tahu, seperti apa gitu. Dan, kebiasaan itu kalau dilihat sama anak, eee, sekitar 20%, 30% itu pasti, ditiru biasanya ya. Karena kita perlu ingat juga bahwa anak itu akan meniru apa yang terjadi di ekosistem dia. Dan kalau kita terbiasa membaca, itu yang dilihat sama anak. Wah, seru sekali ya perbincangan kita di episode kali ini. Emak-emak, akhirnya kita sampai di penghujung episode. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah mau berbagi pengalamannya. Dan terima kasih untuk para emak yang sudah menonton episode kali ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi menjadi inspirasi untuk para emak dalam pengasuhan, terutama dalam menanamkan kebiasaan membaca kepada anak. Memang tidak mudah, tapi bukankah sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal kecil? Cukup 10 menit saja untuk memulai kebiasaan baik. Menanamkan kebiasaan membaca, sebelum pada anak, kita mulai dari diri kita. Untuk perbincangan lengkapnya, bisa langsung meluncur ke podcast Emak Punya Cerita di Spotify. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.